Baik, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu Mediati. Perjalanan adik-adik Satria Birawa Nusantara. Kelihatannya ini Mas Jibril sama Mas Dewa ya. Ini kalau nanti berangkat dari sini banyak momen yang harus kita ambil. Baik itu peninggalan purba atau peninggalan baru. Ya. Misalnya dari sini kita nanti ke Karangkates, di sana itu ada patung Ganesha gede kira-kira 3 meter. Itu zaman Singosari. Nanti kita jelaskan di sana ya. Kenapa kok di sini dulu diberi patung itu untuk apa? Supaya cucu-cucu merawat. Itu ada kaitannya dengan keselamatan manusia loh itu ya. Lalu nanti setelah itu di Ludoyo itu ada Gong Mbah Prada ya. Oh itu kalau mulut itu ruame neng Mbah Prada gitu ruame ya, bakul payu rame lah pokoknya ya. Nanti kita jelaskan. Dan gong itu unik. Gong itu konon dari Keraton Solo pada waktu mungkin pasca Pangeran Diponegoro itu ya. Lalu sebagai tanda bahwa di situ dulu juga pernah ada peninggalan yang ditinggalkan oleh beliau-beliau yang terpaksa harus melarikan dulu ke timur. Dan unik itu, gong itu kan di dalam panggung tinggi, kunci rapat gembok itu ada. Tapi kadang-kadang gong itu pulang ke Jawa Tengah. Dan itu kotor, ada rumputnya dan nempel-nempel, padahal nggak pernah dibuka. Coba. Tapi pelaku dewe, gue sih gak usah unik ya. Iya. Nah, lalu ke penataran di sinilah. Penataran namanya tuh Sandi Palah. Penataran itu tempat penggemblengan. Jadi sebelum ada Mojopahit, visi dan misi digarap di Singosari. Setelah itu calon-calon Anggabaya, calon-calon Satria Birawa digembleng di sana. Makanya pernah mendengar Cakrabirawa enggak? Iya. Pasukannya Bung Karno itu, Cakrabirawa itu, waduh, wibawanya setengah mati itu ya, Cakrabirawa. Nah, kira-kira perjalanan ini Mbak Tika tertarik untuk menulis Pak enggak? Iya, tertarik. Kalau ada waktu boleh ikut nanti ya. Boleh. Nah, gitu Monggo ada kesempatan terakhir. Apa yang disampaikan kepada publik berkaitan ini? Dimulai dari Mbak Tika dulu. Ya ini semoga budaya dan kesenian wayang ini tetap bisa menjangkau kalangan anak-anak muda dan tidak putus di generasi-generasi muda yang sekarang gitu, supaya menemukan ruang-ruang yang baru gitu untuk berkarya kesenian. Entah di panggung beneran atau mungkin di panggung yang lebih modern lagi. Iya. Ayo Mas Jibril, monggo apa yang perlu disampaikan pada umum? Ya harapan secara umum sih ya, harapan saya itu dengan keadaan zaman yang serba seperti sekarang ini, ya kita nggak apa-apa untuk mengikuti, tapi jangan lupa kita punya budaya yang lebih adiluhung, lebih luhur dari budaya-budaya asing. Itu saja. Ayo Mas Dewa, monggo. Harapan saya untuk semua yang ada di wilayah kita atau di Nusantara Romo adalah selalu menjaga sebuah kebersamaan, membangun sebuah persatuan dan kesatuan. Karena Indonesia ini ada karena sebuah kekuatan persatuan dan kesatuan. Mari kita jaga NKRI dengan segala cinta kasih, jangan sampai ada pertikaian yang bisa memecah belah. Setidaknya ayo kita bersatu, ayo kita bersama membangun negeri ini dengan segala musyawarah untuk mencari kemufakatan bersama. Hanya itu, matur nuwun. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang yang disampaikan Mbak Tika, Mas Jibril, dan Mas Dewa tadi itu memang betul. Oleh karena itu, nanti mudah-mudahan yang bertanggung jawab di bidang politik, entah itu MPR, entah itu DPR, entah itu
Bapak Presiden dengan menteri-menterinya. Kalau bisa ingat bahwa kita dulu berasal dari bangsa yang sejak ribuan tahun yang lalu hidup gotong royong. Seperti yang disampaikan tadi memang benar, gotong royong itulah sebenarnya yang disebut Eka Sila. Nah, gotong royong itu di dalamnya ada dua sifat yang ada di dalamnya. Satu, guyub dan rukun menjadi satu kesatuan, tidak membeda-bedakan ini orang miskin, ini orang kaya, ini orang pinter, ini tidak, ini tidak ada. Yang ada adalah satu himpunan manusia yang hatinya bersama-sama mempunyai niat. Untuk apa? Untuk membuat sesuatu, entah jembatan, entah bangun rumah. Dulu bangun rumah orang tidak punya itu gotong royong bareng. Semua gotong royong dan tidak mengharapkan apa-apa. Kalau yang dibangunkan rumah itu katakanlah tidak bisa memberi kopi, juga ada yang membawa kopi untuk itu. Waduh, kalau ingat itu kangen, orang tua itu kangen situasi seperti itu ya. Jadi yang telaten adik-adik ini, oke lah, kalau yang lain secara politik masih sulit, secara himpunan masyarakat masih jauh, ya dimulai dari diri sendiri ya. Paguyuban ini banyak paguyuban didirikan, tapi apakah paguyuban itu semuanya sudah memenuhi apa yang dicita-citakan? Umumnya mereka itu ya berhenti dari suatu karena beberapa faktor. Itu logis-logis saja. Apalagi tadi disindir juga, kalau bisa paguyuban Jawa itu menjadi pelopor dan teladan ya. Jangan sampai paguyuban jenenge Jawa usre uwe dengan yang lainnya gitu. Itu nggak baik juga gitu ya. Jadi disinilah, oleh karena itu tadi gotong royong lalu menjadi himpunan manusia yang bertujuan sama. Yang ketiga, tujuannya mesti ada. Tujuannya apa? Supaya semua merasa ayem tentrem. Kalau secara politik warek ya, makanya ajaran Bung Karno itu isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Tiga itu yang dulu disebut Trisula, Trisakti ya. Ketuhanan yang Maha Esa, sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Kenapa kok ketuhanan yang Maha Esa? Karena seluruh bangsa di negeri ini sejak ribuan tahun yang lalu sudah percaya akan Sang Maha Pencipta. Entah itu pakai Nun Sewu, kalau sekarang entah itu pakai Al-Quran, pakai Alkitab, pakai Taurat, pakai Zabur, pakai segala macam, boleh. Ebong dupo sedekap tok, gak apa-apa. Karena kan percaya, itu dihimpun, diwadahi ya. Itu sosiodemokrasi. Dari kata-kata demos dan kratos. Demos itu kekuasaan, kratos itu demos itu demos, kratos. Demos itu rakyat, kratos itu kekuasaan. Yang kuasa itu adalah rakyat. Makanya demokrasi itu pecah menjadi demokrasi dan keadilan sosial. Tujuannya hiruk pikuk dalam persidangan, termasuk yang kemarin itu mau didemo kawan-kawan itu lepas dari apa anunya, harus tahu bahwa semua itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum ya. Yang demo juga harus tahu, yang didemo juga harus sadar. Paling tidak itu mengantisipasi jangan sampai ada hal sesuatu yang merugikan secara umum tadi itu ya. Jadi kalau negeri ini melaksanakan Trisakti gitu, kita berdikari dalam ekonomi juga ketuhanan yang Maha Esa apa? Sosiodemokrasi ya toh. Berdikari dalam ekonomi itu kalau kita bisa kuat. Seperti musim lockdown ini. Musim lockdown ini kalau kita terus-menerus seperti ini, ya rakyat lapar gara-gara lockdown ya toh. Diantisipasi ya. Jadi saya mengalah dengan kawan-kawan Pak Bambang Lelono, kemarin itu Pak Bambang Jolodoro
menanam pohon keliling di Kota Malang, pohon pule ditanam di sana, ditanam malah sama Pak Edi, Pak Wawali, keliling menanam pule di mana-mana. Itu leluhur sudah tahu bahwa anak cucu begitu taat kepada bumi menanam pohon-pohon ini, yang tujuannya itu supaya pulih kembali menjadi baik dan menjadi indah, sebagaimana Malai Kuseswara. Yang jahat mesti harus hancur, yang jahat mesti harus tumbang. Kembali ke mau ya, Anoman iki mau Anjani Putro sama, jadi relevansinya itu masih tetap sama gitu. Nah, ini kira-kira masuk ke bulan Juni sudah ada program ada Mas Dewata? Untuk program Juni kita masih terus membuat Juni film pendek. Tahun depan ya? Ya, kita terus membuat film pendek ini, Romo. Film pendek ya. Ya. Nah, antara lain tentang kehidupan. Tentang kehidupan, tadi kita itu juga mengajarkan tentang budi pekerti luhur, tentang bagaimana dalam cerita yang kita buat dari awal ini, yang dengan judul dengan tema Koncoku Dulurku. Sebuah kisah seorang anak orang kaya yang memiliki kepedulian pada orang yang tidak punya dalam kehidupan saat ini dengan teknologi, Romo. Itu ya. Iya, Romo. Saya lihat itu ada Kitejo itu kelihatannya juga mampu juga ya, pengalamannya cukup banyak ya. Mas Tejo itu sungguh luar biasa, Romo. Luar biasa beliau. Kita sampai nggak ngakal. Beliau sampai kita sampai nggak ngakal. Dia memiliki banyak talent, Romo, ternyata. Luar Nah, biasa. Aslinya mana sih beliau itu? Wah. Ya saya dengar bocorannya itu Malang juga, Romo. Malang juga ya. Ya Malang juga. Ayahanda beliau dari Kalimantan, Romo. Tapi pengalamannya kelihatan di Wah, dunia luar biasa. audiovisual. Luar biasa. Pengalaman menguasai dan kebetulan punya alat-alat juga ya. Wah. Aduh. Ini kalau adik-adik tidak memakai kesempatan depan dengan baik iman ya. Beliau juga selalu mendukung pada talent-talent untuk ayo tunjukkan aktingmu, tunjukkan untuk, karena apa? Sebuah generasi muda ini, generasi anak-anak ini kemudian kita satukan kembali untuk bagaimana kita juga di dalam setelah syuting kita itu guyup gitu, Romo. Iya. Ya nanti kalau saya jadi ikut, saya tak cerita di daerah-daerah ya gitu ya. Iya, Romo. Nah, para penonton Dawan TV yang kami muliakan, terima kasih. Hari ini kita ngobrol ke sana kemari, ya ngobrol ngelateni Mbak Tika, Mas Jibril, Mbak Dewa, dan intinya satu adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita, demi Nusantara. Terima kasih, jangan lupa kita ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore di Dama TV yang selalu damai di hati, dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Terima kasih kami ucapkan, dan rahayu.